Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita naikkan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
puji, segala hormat kami kembalikan ini dalam kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa, itu karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Seberapapun kami yang ada Tuhan, kiranya Engkau urapi kami hati, setiap hati kami ya Bapa. Pribadi lepas pribadi Engkau jamah ya Bapa. Biar kami pulang, kami mendapat kelegaan, kami pulang tidak seperti kami saat kami datang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati, kita mau sama-sama puji Dia. Haleluya. Kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
kita dipilih dari segala bangsa. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian pembuat mujizat sejati.
datang memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat pelayan-Mu. Kiranya Tuhan semakin pakai lebih hari lebih heran untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, jika sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berfirman buat kami melalui hamba-Mu. Engkau urapi hati kami, pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, kiranya Engkau tolong kami semua supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan berdiri melayani. Tuhan tolong urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak sia-sia, tapi kami boleh membawa pulang berkat yang indah melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami mau siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Oke, kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-9 atau ayat 10 juga. Sebenarnya 9 tapi karena 10 ya 11 juga, sebab itu masih koma saudara. Koma, 10 itu koma sampai 11. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8 dan seterusnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kebenaran Ya. dari Allah Tuhan Dia. Sebentar. Ayat 10, ayo yang kompak. 1, 3. Yang kukehendaki dalam nama Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saya lihat kayaknya lagi kedinginan melempem ya. Halo, ayo semangat Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Amin. Bacanya yang kental baterai ya. Sudah dicas semua? Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya tadinya saya persiapan ayat 10, tapi ayat 10-11, tapi saya tertarik untuk saya mengangkat ayat yang ke-7 mulai. Tapi nanti kita akan bahas dari ayat 7-8 ini juga di ayat sebelumnya, karena sayang sekali kalau itu ayat sebelumnya itu kalau tidak dibahas begitu. Nah, ayat 10 itu gongnya saudara. Ya, dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya. Apa itu semuanya? Keuntungan tadi saudara, yang dianggap rugi tadi itu. Nanti kita akan bahas apa yang dianggap rugi itu ya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya, menganggapnya sampah begitu ya, supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan di sini saya belum sampaikan apa yang dianggap sampah, apa yang dianggap rugi oleh Paulus itu. Di sini kita bisa melihat betapa seorang Yesus
pengenalan terhadap Yesus itu merupakan sesuatu yang sangat berharga di hadapan Paulus, sehingga Paulus akhirnya berkata, semua yang aku kenal dulu-dulu, yang aku pelajari dulu-dulu itu rugi, bahkan sampah. Hanya orang gila yang memungut sampah. Maaf ya, jangan. Sebab ada pemungut sampah yang mencari duit dari situ ya. Maksud saya katakan orang gila memungut sampah itu ya untuk dimakan begitu. Tapi kalau pemungut sampah untuk mencari kehidupan, diambil plastiknya terus akhirnya dijual, itu beda lagi. Mohon dimaafkan kalau tadi ungkapan saya itu nanti bisa seolah-olah mendiskreditkan orang-orang yang bekerja di persampahan begitu. Bukan itu. Orang-orang yang tidak beres ya, yang yang memungut sampah untuk sudah jelas-jelas itu sampah, biasanya sampah itu berapa? Berlaler, bau, terus orang lihat gitu, wah enak, terus dimakan. Nah ini yang saya bilang orang ya maaf bicara, orang gila itu yang ya menganggap itu sesuatu yang berarti. Artinya ya 1000 banding 1 yang mengatakan sampah itu berarti. Dan Paulus berkata bahwa ya yang dimaksud sampah itu yang memang sangat tidak berarti, bahwa itu memang layak dibuang dan itu tidak berguna begitu. Dan apa yang dianggap sampah oleh Rasul Paulus, apa yang dianggap rugi, bahwa apa yang dulu dikejar itu ternyata setelah mengenal Yesus itu kok rugi. Nah, saya mau mengajak kita untuk kita bandingkan betapa berharganya Yesus dan betapa apa yang dulu Paulus kejar itu ternyata sampah. Perhatikan di sini, kita harus lihat di sebelum ayat yang ke-7. Sebenarnya dari awal, dari ayat 1, tapi kita langsung ayat yang ke-4, saudara. Ini Rasul Paulus bicara tentang dirinya. Sekalipun aku, Rasul Paulus, juga ada alasan untuk, apa saudara? Menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka aku dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Perhatikan siapa Paulus itu. Paulus disunat pada hari yang ke-8 menjadi pelaku firman atau pelaku hukum Taurat yang benar. Yesus pun juga disunat pada hari yang ke-8 itu menurut hukum Taurat gitu. Dari bangsa Israel, Rasul Paulus bangsa Israel, suku Benyamin. Suku Benyamin itu merupakan sebuah kebanggaan bagi 11 suku. Karena apa? Benyamin dan Yusuf adalah anak dari Yakub dari ibu yang bernama Rahel. Siapa Rahel itu? Rahel itu adalah istri yang paling dicintai oleh Yakub. Rahel lah yang diincar oleh Yakub, tetapi Laban berkata, tidak baik kalau kakaknya belum menikah, kok adiknya sudah menikah dulu. Itulah sebabnya dikasihkan Lea. Untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja lagi selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Artinya Rahel sangat dicintai oleh Yakub. Dan anak Rahel itu Yusuf dan Benyamin. Kenapa Yusuf dibenci? Dan akhirnya dijual karena memang Yakub melampiaskan rasa cintanya
kepada Rahel, tapi Rahel meninggal saat melahirkan Benyamin. Yusuflah anak sulung dari Yakub dari Rahel. Tapi akhirnya Yusuf tidak mendapatkan warisan. Yang mendapatkan warisan anak-anak Yusuf yang bernama Efraim dan Manasya. Manasya dan Efraim itu sejarah, saudara, sejarah Israel. Yusuf dan Benyamin. Dan Benyamin ini merupakan suku yang paling bangga karena dia adalah suku dari, ya itu tadi yang saya sampaikan itu. Perhatikan, raja pertama bangsa Israel itu Saul. Saul itu juga adalah dari suku Benyamin. Bagi orang Israel yang merupakan suku Benyamin itu bangga terhadap sukunya. Rasul Paulus berkata, aku dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Apa itu Farisi? Orang Farisi itu adalah orang yang mengkhususkan diri untuk menyelidik firman Tuhan dan memperkatakan firman itu kepada orang lain. Farisi pertama itu namanya Imam Ezra. Zaman Ezra, Farisi itu sesuatu image-nya itu sangat bagus. Cuma di zaman Yesus menjadi rusak karena mereka mengejar puji-pujian. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan sangat menentang orang sombong. Mereka sukanya berdoa di pinggir-pinggir jalan, di perempatan jalan berdoa. Pakaiannya pakaian khusus. Aku adalah orang Farisi. Beda dengan pemungut cukai. Rasul Paulus ada di situ sebagai orang Israel asli. Dan dia mengkhususkan diri untuk mempelajari firman Allah. Belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Bagi Paulus itu sebuah kebanggaan di zaman dulu. Tentang kegiatan aku menjadi penganiaya jemaat, bukan penjahat. Seringkali banyak hamba Tuhan berkata penjahat. Dia penganiaya jemaat karena dia mau memuliakan Allah dan menganggap Yesus itu penjesat. Makanya pengikut Yesus harus dibunuh karena dia mau menjalankan hukum Taurat. Paulus berkata, aku orang yang hebat, menjadi pelaku firman, pelaku hukum Taurat, yang sampai ada orang yang melanggar hukum Taurat tak bunuh dia, dan itu sah menurut hukum Taurat, saudara. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi bayangkan apa yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus ini adalah kebanggaan hal-hal yang bersifat rohani. Bukan kebanggaan sebagai orang Israel, aku adalah orang yang kaya. Bukan itu. Bicara kerohanian, dia adalah seorang agamawi yang mengerjakan semuanya yang terbaik. Bukankah itu juga ada hukum Musa adalah hukum Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, dan semua bangsa Israel harus mentaatinya. Aku pelaku itu. Rasul Paulus berkata, ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
kebanggaan, oh aku pelaku hukum Taurat, aku dilihat dari silsilah itu tidak bercacat. Aku sungguh-sungguh sangat sempurna. Kalau orang berkata aku bisa sombong, aku pun juga lebih lagi, gitu yang Rasul Paulus katakan, aku lebih lagi. Aku bisa memegahkan diri, baik itu secara lahiriah. Secara lahiriah dia keturunan dari Benyamin tadi itu, suku yang hebat itu. Secara rohani dia pelaku hukum Taurat yang tidak bercacat, Rasul Paulus katakan. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi setelah aku mengenal siapa itu Yesus. Bersyukurlah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus dan mengenal Kristus. Karena sudah ada contoh Bapak gereja kita, Rasul Paulus. Dia menganggap semua yang dulu pernah dikerjakan sesuatu yang merupakan keuntungan dari hal lahiriah maupun keuntungan secara rohani, ternyata itu semua itu sampah. Dan ternyata pengenalan akan Kristus itu jauh lebih indah. Gereja GPDI dikenal sebagai gereja yang yang kalau dulu sebagai gereja yang membuang hal-hal yang dianggap berarti akhirnya dibuang begitu. Itu sejarah GPDI Indonesia. Ya, GPDI memang ada di Indonesia, saudara. Tapi sekarang puji Tuhan sudah ada yang di luar negeri, tetap GPDI di Singapura, GPDI di mana? Di Australia, di GPDI di Amerika pun ada, di Hong Kong, bahkan sudah dibuka GPDI di Saudi Arabia, ada diresmikan oleh Bapak Pendeta Ketua Umum GPDI John W.O. Kalau tidak salah bahkan sedang dibangun sebuah gedung untuk sekolah Alkitab GPDI di sana, di Saudi Arabia sana. Bukan di Saudi Arabia, di kota apa lupa saya. Saya mau katakan, hamba-hamba Tuhan GPDI dan dulu, begitu mereka mengenal Yesus, ada hamba Tuhan yang dikirim dari Amerika ke Indonesia, dan ada orang-orang yang bertobat, percaya Yesus. Salah satunya di Cepu, itu bangunan itu masih ada sampai sekarang. Ada seorang yang percaya Tuhan, dia pimpinan kalau sekarang Pertamina, itu percaya Yesus. Dia tinggalkan semua dari kehidupan yang sangat mewah. Dia tinggalkan semua demi menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan GPDI zaman dulu, saudara, saya sampaikan zaman dulu, luar biasa. Yang dulunya tak mengenal apa itu kecap, apalagi orang Manado, saudara. Harus makan kecap. Bukan berarti kecap itu sesuatu yang mahal, mewah, malah itu yang sangat murah yang bisa dijangkau. Yang dulunya naik mobil-mobil hebat, tinggal naik becak untuk penginjilan. Dia tinggalkan semua.
dan merasa bangga setelah mengenal Kristus. Dan rupa-rupanya dari mereka menyangkal diri untuk melepaskan semua. Dia tanggalkan semua jabatan, semua ditinggalkan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Akhir hidup mereka merasakan bagaimana campur tangan Tuhan luar biasa. Sehingga GPDI, berarti kalau ini sekarang tahun berapa? 2025. GPDI awal datang di Indonesia itu di Bali tahun 1921. Berarti umurnya sudah 104 GPDI. Lebih tua GPDI daripada NU, saudara. NU baru kemarin atau tahun ini umur 100 tahun. Ya, GPDI 104 tahun. Tinggalkan semua. Cara Paulus dikerjakan, dialami. Kalau mungkin itu saya mau bersaksi pun juga, untuk saya berada di tempat ini, saya tinggalkan semua hak saya. Mungkin saudara walai dengan apa yang saya sampaikan ini. Ya, saya mau sampaikan. Saya mau katakan bahwa pengenalan akan Tuhan, sehingga saya sampai saat ini, saya menganggap semua yang mungkin itu keuntungan bagiku tak tinggal. Walaupun saya tidak katakan itu sampah, karena itu pelayanan juga ya. Paulus begitu dia mengenal siapa Yesus, dia tinggalkan semua. Dia anggap rugi, dan kalau sampai itu dia kembali, berarti dia kembali kepada sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Istilah memperoleh Kristus itu boleh saya artikan seperti ini. Supaya aku sudah dipilih itu, tapi supaya aku lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Aku sudah mendapatkan Kristus karena aku mengenal Yesus. Tapi supaya aku berkenan, aku katakan bahwa itu semua sampah, karena Yesus itu sangat berarti bagiku. Amin. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan baru yang tadi saya pelajari. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal pribadi Yesus dengan kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Intinya Paulus mau dikatakan berlayak menjadi serupa dengan Kristus. Mati di dalam Kristus dalam baptisannya, mati kedagingannya, dan bangkit dari antara orang mati, bercahaya seperti Kristus bercahaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki. Apa sih yang dikehendaki Rasul Paulus? Mengenal Dia, mengenal Yesus secara pribadi,
dan kuasa kebangkitan Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal Yesus secara pribadi melalui pengalaman hidup kita. Yeremia berkata, mari kita berusaha mengenal Tuhan. Saya lupa ayatnya. Bukan Yesaya, Yeremia. Mari mengenal dan berusaha lebih lagi mengenal Allah. Karena dengan pengenalan itu akan memancar. Aduh, sebentar. Cari enak dia tuh. Ada. Marilah kita berusaha. Marilah kita mengenal dan berusaha mengenal. Orangnya bisa ketemu. Dari bisa menonton, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha mengenal dengan sungguh-sungguh. Mengenal Allah dengan sungguh. Hosea 6 ayat 3. Coba. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang pasti muncul seperti Itu yang berikutnya itu yang saya pengen dengar. Ya, Hosea 6 ayat 3. Ya, Hosea 6 ayat 3. Terus Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri. amin. Itu yang saya maksud. Marilah kita berusaha mengenal Allah, karena akan dari dalam kehidupan kita akan muncul apa tadi? Ia akan pasti muncul seperti fajar. Artinya apa itu fajar? Terang yang enak gitu. Beda kan panas matahari dengan fajar matahari. Itu siapapun selalu merasakan keindahan kalau ada sunrise. Betul ya? Orang pergi ke Bromo dari jam 2 pagi, ayo. Untuk apa? Ke Bromo untuk melihat sunrise. Dia akan muncul sesuatu yang indah. Tidak akan pernah merasa rugi. Rasul Paulus katakan, yang rugi pengenalanku dulu, cara-caraku dulu. Semua yang kau anggap hebat itu menjadi sampah setelah aku mengenal Yesus. Dan dia berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan. Jemaat Tuhan GBD Makedonia, ayo kenali Tuhan melalui kehidupan kita. Saat kita bekerja, kita bisa kenal Tuhan. Seperti kesaksian saya minggu kemarin, hanya pengen ketemu keluarga Muspat Mini supaya bisa berdoa. Saya tidak sempat berdoa, tidak sempat minta juga sama Tuhan. Tuhan pertemukan aku supaya saya lihat jadwal, bisa, nanti, sepertinya bisa. Begitu nyampe ternyata jam 2, sudah tidak bisa. Itu sudah tidak kepikiran bagi saya. Bahkan saya santai-santai di Surabaya, tapi ternyata Tuhan tahu hatiku. Tuhan masih pertemukan. Artinya Tuhan mengenal hati kita. Tuhan yang kita kenal itu akhirnya Tuhan juga menjawab pergumulan kita. Kadang kita sudah angkat tangan, udah kayaknya sudah tidak bisa. Tapi kalau Tuhan berencana, Tuhan tahu hatimu. Hatimu baik, hatimu indah. Dia mau kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Kenali Dia. Dia akan memberkati hidupmu dan
Amin. Tuhan berkati kita malam hari ini. Mari kita bagi berdiri, kita naikkan satu pujian. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang kenali Bapakmu, Bapakku yang baik, dan katakan I love you, Bapa. I love you, Father. Haleluya, semakin nyata aku merasakan kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar mengenal-Mu, Bapa. Engkaulah Allah kami yang baik, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Allahku, Allah yang senantiasa mengasihi umat-Nya, Bapa yang mengenal dan mengasihi anak-anak-Nya. Engkau mengenal apa yang kami perlu, Engkau mengenal apa yang kami rindukan. Engkau lebih dari segala-galanya, Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau seperti Rasul Paulus mengenal-Mu, Bapa. Sehingga kami katakan seperti Rasul Paulus, bahwa semua yang kami punya
tidak ada artinya dibanding pengenalan kami akan Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau kami masih merasa yang ada pada kami lebih dari apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini di mana kami boleh hadir untuk beribadah kepadamu, berjumpa dengan Tuhan yang baik, Bapa yang baik itu. Bapa yang kami berusaha untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya dari dalam kehidupan kami terpancar, haleluya, sinar kemuliaan Allah itu. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Memberkati kami malam hari ini. Berkati Bu Sukri, berkati Bu Pai, berkati Pak Karti, berkati Ibu Tuti, berkati Kesia, berkati Ibu Cindy, berkati Ibu Susi, berkati Jo, berkati haleluya Ibel, berkati Ibu Lucy, berkati Fanya, berkati kami hamba suami istri dan Yona dan Tuhan. Berkati kami semua yang datang malam hari ini. Kasih-Mu melimpah atas kami, dan berkat Allah dilimpahkan untuk kami semua. Semua kami mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan kami. Dan sebentar kami akan pulang, biarlah berkat Allah dilimpahkan atas kami semua. Saudara bebas dalam kasih Tuhan Yesus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan, bawa pulang untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pulang dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam.